Sebenarnya saya tinggal melengkapi saja, tapi ada yang penting yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa melihat penempatan TNI ini secara proporsional. Pertama, KPK pernah juga melakukan MOU dengan TNI. Itu pada saat Panglima Laksamana Agus Suhartono. Nah, itu pernah. Kemudian apa yang diperjanjikan di dalam MOU itu? Itu ada beberapa poin. Di antaranya ya, pelibatan personil TNI yang diperbantukan di KPK. Satu. Kemudian kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Apa yang dilakukan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan? Pada saat itu seluruh pegawai KPK itu menjalani diklat di Batu Jajar, markas diklat Kopassus. Kebetulan saya sendiri yang buka diklat itu bersama Pak Agus Sutoyo, Agus Tomo ya, dan Kopassus pada saat itu. Salah satu alumninya itu Febri, itu alumni Batu Jajar. Kemudian yang ketiga, pemberian fasilitas-fasilitas yang dimiliki TNI yang selama ini sudah tidak dipergunakan secara maksimal diberikan kepada KPK. Apa itu? Rutan Guntur. Jadi ada rumah tahanan yang dulu dipakai oleh TNI itu sudah tidak digunakan, maka diberikan kepada KPK pada saat itu, Pak. Maka digunakanlah rutan Guntur itu untuk tahanan koruptor. Kemudian setelah itu kita buat lagi nih perjanjian-perjanjian. Perjanjian ini tidak melibatkan saja TNI, tapi melibatkan Polri dan Kejaksaan. Kita buat perjanjian yang namanya Perjanjian Penyelamatan Sumber Daya Alam. Kebetulan yang tanda tangan pada saat itu saya, kemudian almarhum Pak Basir Parip sebagai Jaksa Agung, Kapolrinya Pak Timur Pradopo, kemudian Panglimanya pada saat itu sudah berganti, dijabat oleh Pak Muldoko. Kenapa ini penting? Karena kita lihat bahwa pada saat itu kita ingin memperbaiki nih tata kelola sumber daya alam yang dirampok. Jadi kita sudah menghitung pada saat itu, Litbang KPK sudah menghitung bahwa kalau sebenarnya ya, sumber daya alam kita ini dikelola secara maksimal dan tidak terjadi fraud, tidak terjadi kebocoran, maka kita bisa menghasilkan pendapatan negara yang luar biasa. Dan kita sampai menghitung, dan ini sering dikutip oleh Pak Mahfud apa yang saya sampaikan, bahwa kita bisa memberi pendapatan setiap orang itu kurang lebih 20 juta. Jadi kelihatan nggak ada orang miskin pada saat itu. Oleh karena itu kita konsentrasi memperbaiki sumber daya alam kita. Kenapa TNI kita libatkan pada saat itu? Kenapa Polri kita libatkan? Kenapa Kejaksaan kita libatkan pada saat itu? Karena di lapangan ternyata kita sinyalir ada oknum-oknum dari aparat penegak hukum ini yang menjadi backing terhadap tambang-tambang legal dan tambang-tambang ilegal. Oleh karena itulah kita libatkan TNI pada saat itu, kita libatkan Polri, kita libatkan Kejaksaan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin kembali Pak Karni, apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lalu. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, pada saat itu KPK sedang mengalami ancaman yang besar. Jadi ada ancaman yang besar. Jadi memang dia bisa melibatkan TNI pada saat itu. Bahkan kita masih ingat ada personel KPK yang pada saat itu diteror, ya, Novel Baswedan. Saya harus buka aja di sini supaya ini lebih jelas semua. Itu sampai harus mendapat pengawalan dari personil Angkatan Laut, Denjaka, gitu ya. Jadi ini sudah pernah dilakukan, tapi lagi-lagi itu jelas semua perjanjiannya ya. Pada saat itu kritik datang juga ke KPK dari masyarakat sipil. Saya masih ingat pada saat itu Bambang Wijayanto ke ruangan saya. Dia bilang, Pak Abraham, ini ada kritik nih dari masyarakat sipil, dari teman saya namanya Hendardi di Setara, dia bilang kan, kok ini KPK menarik-narik nih TNI masuk, dia bilang gitu kan. Tapi pada saat itu saya minta sama Bambang Wijayanto untuk menjelaskan maksud tujuan kenapa kita harus bekerja sama. Jadi saya tidak ingin memakai kata melibatkan, ya. Karena kalau saya memakai narasi atau terminologi melibatkan kurang pas kayaknya. Jadi ini kerjasama dalam pemberantasan korupsi.
Karena memang dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, semua elemen masyarakat itu bisa dilibatkan dalam pemberantasan korupsi untuk menunjang laju pemberantasan korupsi yang kita inginkan. Karena kita tahu pada saat itu memang korupsi tinggi sekali dan sampai sekarang ini. Dan ancaman apa yang sedang dihadapi KPK pada saat itu? Karena KPK sedang menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di aparat penegak hukum. Jadi ada korupsi yang terjadi di aparat penegak hukum, maka ada ancaman yang luar biasa sehingga KPK pada saat itu melibatkan TNI. Tapi itu ada limit waktunya sebenarnya. Tidak seterusnya, ya. Ada limit waktu. Ketika ancaman itu eskalasinya sudah menurun, maka kerjasama atau pelibatan TNI itu perlahan demi perlahan diminimalkan. Bahkan pada akhirnya itu selesai. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa sebenarnya kenapa ini menjadi polemik? Karena kita tidak melihat ada ancaman yang serius sebenarnya kepada Kejaksaan Agung. Kok ini tidak ada ancaman yang serius? Tiba-tiba ada pelibatan TNI. Beda ketika misalnya KPK di masa lalu melakukan pemberantasan korupsi itu kan tanpa pandang bulu. Kita lihat itu, masih ada lah jejak-jejak digital bagaimana dia menyentuh lembaga-lembaga yang selama ini kita kenal untouchable. Susah disentuh ya, itu disentuh semua oleh KPK. Oleh karena itu dia mendapat ancaman yang luar biasa. Maka karena itu ada ancaman, maka kita menjalin kerjasama dengan TNI sebenarnya. Jadi persoalan yang sedang kita hadapi hari ini harus ada transparansi dari pihak Kejaksaan Agung. Ancaman apa yang sedang dihadapi sehingga Kejaksaan Agung ini harus melibatkan TNI. Ini yang tidak transparan sebenarnya ya. Kalau kita cuma berdasarkan ada peristiwa, misalnya ada peristiwa di Kuntit, ya, Jampitsus. Tapi kan kita tidak tahu apa substansinya sampai Jampitsus itu di Kuntit. Karena kalau kita mau lihat dari kasus-kasus yang sedang ditangani kejaksaan, kita tanda tanya juga Bung Karni. Misalnya kasus Timah, kan nggak selesai. Yang diselesaikan itu cuma klasternya aja tuh suaminya artis. Kan nggak ada apa-apa tuh, biar polsek bisa tanganin itu. Karena ya, jadi heran juga saya sebenarnya ya. Harusnya yang diambil itu intelektual dadernya atau yang untouchable. Ini kan masa cuma beraninya sama suami artis. Belum lagi kalau kita bicara dengan kasus minyak sekarang. Itu semua masih di pinggiran. Bukan orang-orang yang selama ini kita tahu orang-orang yang punya kekuatan backup politik dan backup kekuasaan itu kan enggak. Oleh karena itu saya melihat ini kejaksaan ancaman apa yang sedang dihadapi. Ya. Kalau seandainya kejaksaan itu bisa transparan, katakanlah dia bilang kita sedang menangani atau mengusut kasus korupsi yang terjadi di lembaga penegakan hukum gitu-gitu. Itu masyarakat bisa terima. Karena itu pernah terjadi di KPK. KPK bilang pada saat itu sama Hendardi, ini kita sedang menangani kasus korupsi yang terjadi di lembaga penegakan hukum. Oleh sebab itu tidak menimbulkan polemik pada saat itu. Jadi harusnya kejaksaan kalau tidak ingin menimbulkan polemik, makanya harus menjelaskan ancaman apa yang sedang dihadapi. Dan maksud tujuan kerjasama itu harus jelas sebenarnya. Kalau semua ini bisa disampaikan secara transparan, ya, saya pikir ini malam kita tidak perlu berdebat terlalu panjang. Karena kita akan tahu, ternyata kejaksaan sedang menangani kasus A, B, dan C. Tapi ini kan kejaksaannya sembunyi-sembunyi juga. Kan kita khawatir juga, kenapa dia nggak transparan kan? Banyak kasus BTS misalnya kita lihat, itu kok berhentinya sampai di situ. Jadi ya kita bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Tapi kalau misalnya justru misalnya Prabowo wah ini kejaksaannya juga nggak serius nih, perlu kita taruh TNI di sana untuk memata-matai juga kejaksaan. Itu bagus juga tuh, lebih menarik lagi saya tuh. Balikan ke Pak Kapus. Kalau itu tujuannya kan, saya mau minta siapa tahu ada kecurigaan juga nih. mantan Jangan ini Kapus main-main ya. Udahlah kita taruh juga di sana. 2010. Pura-pura aja lah undercover. Kalau undercover Skandal kan di sana TNI Sitompul undercover, pura-pura aja dia jaga gedung, tapi dia lihat-lihat juga apa sih nih
yang dilakukan kejaksaan. Serius nggak nih kejaksaan melakukan pemberantasan kasih, Bang korupsi Karni. atau cuma main-main aja Selamat nakut-nakuti malam orang. untuk Nah, itu bisa semuanya juga yang ada di supaya TNI yang ada di sana sini. bisa Menarik melaporkan sekali. langsung kepada panglimanya, kemudian Lebih panglimanya menarik melaporkan lagi, kepada Pak Iskandar Presiden bahwa itu ternyata sekarang pemberantasan tampilnya lebih korupsi ini Jadi tebang dalam pilih. tubuh yang sehat Pak ada yang Karni ditebang, terdapat tapi ada yang sportivitas tidak yang ditebang. tinggi. Kira-kira Asik. seperti itu Bung Karni. Oke baik, jadi saya mendengar tadi ini sangat menarik sekali.